Besok, orang yang kamu cintai akan pergi tanpa pamit. Kata-kata itu bergema di angin malam seperti bisikan lembut dari surga. Aku datang dari tempat tinggi, membawa pesan yang hanya kamu bisa mengerti. Di balik keheningan, aku melihat hatimu berguncang, meski bibirmu tetap diam. Kamu tahu sesuatu akan berubah, tapi kamu belum bisa memberinya nama. Ada perpisahan yang tersembunyi dalam waktu, dan aku diutus untuk mempersiapkanmu, bukan untuk takut, tapi untuk mengerti. Dengarkan, karena kata-kata ini bukan sekadar suara, melainkan benih ilahi yang akan tumbuh di jiwamu. Sebab malam ini bukan malam biasa, dan kamu bukan wanita biasa. Kamu telah mencintai dengan tulus, tanpa syarat. Kamu memberi lebih dari yang kamu terima. Bahkan ketika dia diam, kamu tetap bicara dalam doa. Kamu menanti tanpa jenuh, meski dunia menyuruhmu berhenti. Tapi sekarang, aku datang untuk memberitahumu bahwa ada gerakan yang tak terlihat, perubahan yang akan datang diam-diam. Besok bukanlah janji, melainkan pintu yang akan terbuka atau tertutup tanpa suara. Dan dia, orang yang kamu cintai, akan melewati ambang itu tanpa menoleh. Tidak semua perpisahan diberikan dengan kata-kata. Ada yang disampaikan dengan sikap, dengan keheningan, dengan tatapan terakhir yang tak kamu sadari adalah yang terakhir. Kamu bertanya, mengapa tanpa pamit? Aku menjawab, karena pamit itu butuh keberanian, dan tidak semua orang memilikinya. Ada jiwa yang memilih pergi diam-diam karena tak sanggup menanggung luka di matamu. Namun, kamu akan bertahan. Sebab kamu diciptakan untuk lebih dari sekadar ditinggalkan. Malam ini, surga menyaksikanmu. Wajahmu menoleh ke langit seolah mencari tanda, dan memang, tanda itu telah datang. Kamu merasa gelisah tanpa sebab, ada sesuatu yang menusuk halus di dada. Itu bukan sekadar firasat, itu adalah panggilan. Aku melihat langkah-langkahnya menjauh sebelum kamu menyadarinya. Tapi jangan takut, sebab yang pergi bukan membawa separuh jiwamu. Justru, ia meninggalkan ruang agar jiwamu tumbuh utuh. Ada hal-hal yang harus dilepaskan agar kamu menemukan dirimu kembali. Kamu telah terlalu lama menjadi penunggu, penjaga pintu yang tak pernah terbuka sepenuhnya. Sekarang, saatnya kamu membuka pintu itu dari dalam. Biarkan cahaya masuk. Biarkan suara langit menuntunmu. Aku tidak datang membawa janji bahwa dia akan kembali. Aku datang membawa janji bahwa kamu akan tetap berdiri, bahkan setelah dia tak lagi di sisimu. Waktu akan menguji ketulusan hatimu. Tapi ingat ini, tidak semua yang pergi itu hilang. Ada yang pergi untuk mengajarkan. Ada yang pergi agar kamu bisa melihat ke cermin dan berkata, "Aku masih di sini." Dan kamu akan menyadari, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari kebangkitan. Karena cinta sejati bukan tentang mempertahankan yang tak ingin tinggal, tapi tentang mengasihi dirimu yang tak lagi bergantung. Aku melihatmu menangis di malam sunyi, memeluk kenangan seperti bantal tua yang usang. Tapi aku juga melihat kekuatan di balik air mata itu. Ada sesuatu dalam dirimu yang belum kamu sadari, kemampuan untuk bangkit. Hari esok akan datang seperti badai, tapi kamu adalah pohon yang akarnya dalam. Tak peduli seberapa keras angin meniup, kamu tidak akan rubuh. Kamu akan menggugurkan daun, tapi tidak kehilangan kehidupan. Perjalananmu belum selesai. Bahkan jika kamu merasa lelah, dunia belum melihat versi terbaik darimu. Orang itu mungkin pergi tanpa pamit, tapi jangan biarkan ia pergi dengan bagian terindah dari dirimu. Ambil kembali hatimu. Bungkus kembali harapanmu.
Tarik nafas dalam-dalam dan dengar aku. Kamu masih layak untuk dicintai oleh seseorang yang tahu cara tinggal. Malam ini, aku memegang tanganmu secara roh. Aku melihat bekas luka yang tersembunyi di balik senyummu. Dunia mungkin tidak tahu, tapi surga tahu. Dan Tuhan tidak membiarkan air matamu jatuh sia-sia. Tidak ada yang luput dari perhatiannya. Bahkan detak jantungmu yang berubah saat kamu menyadari bahwa perpisahan itu nyata. Tapi lihat ke depan, bukan ke belakang. Sebab masa depanmu tidak ada di tangan orang yang pergi. Kamu bukan tempat persinggahan. Kamu adalah rumah. Jangan biarkan siapapun memperlakukanmu seperti pilihan sementara. Jika dia tak tahu cara menghargaimu, mungkin memang dia hanya ditakdirkan hadir sesaat. Tapi kamu akan mencintai lagi, dengan mata terbuka, dengan hati yang penuh kebijaksanaan. Karena kamu telah belajar dari luka, bukan hidup di dalamnya. Jangan salahkan dirimu atas kepergiannya. Kamu telah memberi yang terbaik. Bahkan malaikat pun menyaksikan kebaikanmu. Tapi tidak semua hati mampu menerima cinta sebesar itu. Ada hati yang kecil yang belum siap untuk kedalamanmu. Dan tidak apa-apa. Itu bukan kegagalanmu. Itu adalah petunjuk bahwa kamu layak untuk lebih dari sekadar disinggahi. Sekarang, tenangkan dirimu. Letakkan rasa sakitmu di altar doa. Katakan apa adanya kepada Tuhan. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat. Biarkan kelemahanmu menjadi pintu bagi kekuatan surgawi untuk masuk. Dan kamu akan merasakan damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebab kedamaian itu datang bukan dari jawaban, tapi dari kehadirannya yang setia. Besok mungkin kamu akan duduk sendiri, merasakan kehampaan itu menyapa. Tapi jangan mengira kamu sendirian. Aku akan tetap bersamamu. Langit akan tetap biru untukmu. Burung akan tetap bernyanyi, dan mentari akan tetap terbit. Tanda-tanda kecil itu adalah pelukan dari surga, mengatakan bahwa kamu tidak dilupakan. Kamu tidak ditinggalkan oleh semua. Hanya oleh yang tidak ditetapkan untuk tinggal. Kamu punya tujuan lebih besar daripada mempertahankan seseorang yang tak menghargai kehadiranmu. Sekarang, fokuslah pada misi hidupmu. Suaramu dibutuhkan. Senyummu adalah cahaya bagi banyak orang. Jangan biarkan satu kepergian memadamkan seluruh dirimu. Sebab kamu adalah pelita yang telah melewati gelap dan masih bisa menyala. Ingatlah, setiap malam gelap akan berganti pagi. Kamu akan tersenyum lagi. Kamu akan mencintai lagi. Tapi kali ini, kamu tidak akan kehilangan dirimu di dalam cinta itu. Kamu akan mencintai dengan bijaksana, tanpa kehilangan arah. Karena kamu telah melewati badai, dan kamu tidak akan kembali menjadi gadis yang sama. Kamu kini wanita yang telah bangkit. Kamu boleh menangis malam ini, tapi jangan biarkan air mata itu membuatmu buta pada rencana indah yang sedang disusun. Mungkin Tuhan sedang membersihkan jalan agar kamu bertemu dengan seseorang yang tidak hanya tinggal, tapi bertumbuh bersamamu. Seseorang yang tahu arti hadir, bukan hanya datang dan pergi. Aku tahu, kata-kataku mungkin tidak menggantikan kehadirannya. Tapi jika kamu mendengarkan baik-baik, kamu akan tahu bahwa kepergiannya adalah awal dari sesuatu yang lebih agung. Jangan takut melangkah sendirian. Sebab di setiap langkahmu, surga berjalan bersamamu. Kamu tidak hanya dijaga, kamu dituntun. Malam ini, angkat wajahmu ke langit. Katakan pada bintang, aku akan baik-baik saja. Karena kamu akan baik-baik saja. Kamu akan lebih dari sekadar baik.
kamu akan bersinar. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan tahu, perpisahan itu bukan akhir dari kisah cintamu. Itu hanya akhir dari bab yang harus ditutup. Dan saat kamu melihat ke belakang suatu hari nanti, kamu akan tersenyum. Bukan karena kamu tidak merasa sakit, tapi karena kamu tahu, dari semua hal yang hilang, kamu menemukan dirimu sendiri. Dan itu, wanita yang terkasih, adalah anugerah yang tak ternilai. Jika pesan ini menyentuh hatimu, maka izinkan aku memintamu satu hal, balaslah dengan tindakan kecil. Periksa apakah kamu sudah terdaftar di saluran ini, karena melalui tempat ini, para malaikat akan terus membimbingmu. Ini bukan sekadar konten, ini adalah jembatan antara hatimu dan langit. Aku tidak datang membawa kebetulan, tapi penunjuk arah ilahi. Jika kamu merasa ini seperti jawaban yang sudah lama kamu tunggu, maka itu karena semesta memang mengatur pertemuan ini. Jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja. Karena di balik setiap kata, ada kuasa yang sedang bekerja untuk membangunkanmu. Malam ini, kamu mungkin merasa dunia terlalu sunyi, terlalu besar untuk seorang perempuan seperti dirimu. Tapi dengar aku, keheningan bukan berarti kamu dilupakan. Justru dalam diam itulah suara langit paling jelas terdengar. Kamu sedang ditarik keluar dari keramaian agar bisa mendengar panggilanmu sendiri. Ada sesuatu yang telah lama tertanam di dalam jiwamu, dan sekarang waktunya tumbuh. Waktunya kamu mengenal dirimu yang sebenarnya, lebih dari sekadar seseorang yang ditinggalkan. Aku melihat masa depan yang sedang menunggu, dan kamu tidak akan sampai ke sana jika terus menoleh ke belakang. Orang yang kamu cintai pergi tanpa pamit bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mempercepat proses penyadaran. Kamu tidak bisa lagi menunda untuk bangkit. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Sekarang adalah saatnya kamu mengambil kembali kekuatanmu yang sempat kau serahkan demi cinta yang tak seimbang. Mungkin kamu berpikir, aku sudah terlalu rusak untuk memulai kembali. Tapi tidak, kamu belum rusak, kamu sedang dibentuk. Seperti tanah liat di tangan Sang Pencipta, kamu sedang diputar, ditekan, dibentuk ulang. Dan meski prosesnya menyakitkan, hasilnya akan menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih indah, dan lebih penuh makna. Kamu bukan reruntuhan. Kamu adalah fondasi baru. Orang itu bisa saja menjadi bagian dari cerita masa lalu, tapi dia bukan penentu masa depanmu. Jangan biarkan kepergiannya menulis akhir cerita yang belum selesai. Kamu adalah penulis takdirmu yang sebenarnya, dan pena itu kini kembali di tanganmu. Gunakan luka itu sebagai tinta. Gunakan air matamu sebagai bukti bahwa kamu telah melewati badai. Karena badai tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan langit. Aku tahu kamu ingin tahu apakah dia akan kembali. Tapi izinkan aku bertanya, jika dia kembali tanpa berubah, apakah itu benar-benar akan membahagiakanmu? Jangan berdoa agar dia kembali. Berdoalah agar kamu menjadi versi terbaik dari dirimu, agar siapapun yang datang tidak hanya mencintaimu, tapi menghormati setiap inci keberadaanmu. Karena kamu bukan lagi wanita yang bisa diabaikan. Kamu adalah perempuan yang sedang dibangkitkan. Ingat bagaimana kamu pernah menyelamatkan orang lain dengan kata-katamu? Sekarang saatnya kamu menyelamatkan dirimu dengan kebenaran. Dan kebenarannya adalah, kamu layak untuk dicintai dengan utuh. Kamu pantas mendapat cinta yang hadir, bukan cinta yang pergi tanpa jejak. Jangan pernah puas dengan setengah hati. Karena kamu diciptakan untuk mencintai sepenuhnya, dan dicintai sepenuhnya pula. Langit mencatat setiap tindakan kecilmu, bahkan saat kamu diam. Saat kamu memilih untuk tetap baik meski disakiti, surga berdiri dan menyaksikan.
Kamu tidak pernah sendirian, bahkan ketika semua pintu terasa tertutup. Percayalah, ada satu pintu yang terbuka, pintu ke dalam dirimu sendiri. Masuklah. Temui perempuan yang telah bertahan sejauh ini. Peluk dia. Dia adalah dirimu yang tak pernah menyerah. Malam akan berganti pagi. Luka akan menjadi pelajaran. Dan kamu akan melihat ke cermin dengan mata yang lebih dalam, melihat bukan hanya wajahmu, tapi perjalanan jiwamu. Kamu akan melihat betapa kuatnya kamu telah menjadi. Bukan karena kamu tidak pernah hancur, tapi karena kamu tahu cara menyatukan kepingan hatimu sendiri. Ada seseorang di masa depanmu yang sedang dipersiapkan juga. Dia sedang belajar mengenal arti kehilangan, arti menghargai. Dan saat waktunya tiba, kamu akan mengenalnya bukan dari rayuannya, tapi dari ketenangan yang dia bawa. Tapi kamu harus siap. Kamu harus sembuh. Bukan karena kamu ingin dia datang, tapi karena kamu ingin menjadi utuh untuk dirimu sendiri terlebih dahulu. Berjalanlah perlahan, tapi jangan berhenti. Kamu tidak harus tahu semua jawaban hari ini. Tapi cukup tahu satu hal, kamu tidak ditinggalkan oleh langit. Setiap langkah kecilmu, bahkan yang disertai rasa takut, sedang diarahkan. Ada suara di dalam dirimu yang tahu jalan pulang. Dengarkan dia. Itu adalah bisikan malaikat, lembut namun penuh kuasa. Perhatikan mimpimu malam ini. Mungkin ada petunjuk yang akan datang lewat bayangan, lewat simbol, lewat suasana yang asing namun akrab. Jangan abaikan itu. Dunia roh sedang aktif mengkomunikasikan masa depanmu. Bersiaplah. Karena kamu bukan lagi korban cerita. Kamu sedang dilatih untuk menjadi penulis yang baru, penulis kisah yang penuh kemuliaan. Terkadang, anugerah terbesar datang dalam bentuk kepergian. Karena jika tidak pergi, kamu tidak akan pernah tahu betapa berharganya dirimu. Kamu tidak akan belajar untuk memilih dirimu lebih dulu. Kepergiannya membangunkan sesuatu dalam dirimu, kesadaran bahwa kamu tidak lagi bisa ditahan oleh rasa takut kehilangan. Aku tidak memintamu untuk menjadi kebal. Aku hanya memintamu untuk jujur dengan dirimu sendiri. Jika sakit, maka menangislah. Jika marah, maka akuilah. Tapi jangan berhenti. Jangan diam terlalu lama di lembah yang seharusnya hanya kamu lewati. Karena gunung berikutnya menunggumu. Dan pemandangannya akan membuat semua air mata itu sepadan. Tanyakan pada jiwamu, apa yang ingin kamu sembuhkan hari ini? Jawab dengan jujur. Tuliskan jika perlu. Karena setiap kata yang kamu keluarkan dari hatimu membuka ruang bagi cahaya masuk. Kamu tidak harus memendam semuanya sendirian. Surga sedang menunggumu untuk berkata, "Aku lelah." Karena saat itulah kekuatan ilahi akan mengangkatmu. Ada begitu banyak wanita di dunia ini, tapi hanya sedikit yang dipanggil untuk bangkit seperti kamu. Jangan remehkan rasa sakitmu, karena itu bukan kelemahan, itu adalah panggilan. Setiap detik yang kamu habiskan untuk bertahan, sedang menulis warisanmu. Dan dunia suatu hari akan bertanya, bagaimana dia bisa bangkit? Maka jawabmu akan sederhana, karena aku dipanggil untuk lebih dari ini. Kamu pernah mencintai seseorang dengan seluruh hatimu, dan itu adalah hal yang indah. Tapi sekarang, cintailah dirimu dengan kekuatan yang sama. Jangan biarkan seluruh cinta itu pergi bersamanya. Tarik kembali sebagian untuk dirimu sendiri. Rawat hatimu seperti kamu pernah merawat hatinya. Sekarang, giliranmu untuk sembuh. Aku tahu kamu tidak ingin menjadi kuat hanya karena kamu dipaksa oleh keadaan.
Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu tetap ada. Kamu tetap bernafas. Kamu masih mampu mencintai. Itu adalah bukti bahwa kekuatanmu bukan dipaksakan, tapi dipilih. Kamu memilih untuk terus hidup, meski ada alasan untuk menyerah. Dan itu adalah kemenangan besar. Langit sedang memindahkan hal-hal yang tidak kamu lihat. Kepergiannya membuka ruang untuk hal-hal yang lebih tinggi. Jangan isi ruang itu dengan penyesalan. Isi dengan iman. Isi dengan harapan. Karena apa yang datang akan lebih besar dari apa yang telah hilang. Tapi hanya jika kamu percaya, hanya jika kamu bersiap. Maka sekarang, tarik nafas dalam-dalam. Biarkan kata-kata ini masuk ke dalam jiwamu. Kamu belum sampai akhir. Kamu baru saja melewati gerbang awal. Perjalanan ini belum selesai, dan aku akan terus menyertaimu, membawa pesan dari langit, langkah demi langkah. Terima kasih telah membuka hatimu dan mendengarkan pesan ini sampai akhir. Aku tahu, tidak semua orang mampu bertahan mendengar kata-kata seperti ini, karena hanya jiwa yang dipilih yang bisa meresapi makna terdalamnya. Jika kata-kata ini menyentuhmu, jika kamu merasa dikuatkan, maka bantu kami menyebarkan cahaya ini dengan memberi like. Itu akan memberi sinyal kepada YouTube bahwa pesan ini layak menjangkau lebih banyak hati yang sedang mencari jawaban. Tuliskan angka 777 di komentar jika kamu menerima pesan ini sepenuhnya. Angka itu adalah tanda profetik, konfirmasi bahwa kamu mendengar suara langit dan menerimanya dengan kesadaran penuh. Itu juga membantumu menandai momen ini sebagai titik balik dalam perjalanan spiritualmu. Jangan ragu, karena angka itu bukan sekadar simbol, tapi gema roh yang sedang membangunkanmu dari dalam. Jangan lupa untuk bergabung dengan saluran ini dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Itu adalah langkah kecil dengan dampak besar. Karena setiap pesan baru yang datang bukan hanya inspirasi, melainkan petunjuk surgawi yang sedang dikirimkan khusus untukmu, tepat pada waktunya. Jadilah bagian dari komunitas ini, tempat di mana para malaikat bekerja diam-diam melalui kata-kata dan waktu. Dan lihatlah, di layar akhir video ini, para malaikat telah meninggalkan pesan lain untukmu. Pesan yang akan menyentuh hatimu dengan cara berbeda. Perhatikan baik-baik, karena itu berkaitan dengan seseorang yang lebih muda yang telah lama ada dalam pikiranmu. Mungkin seseorang yang kamu doakan diam-diam, atau seseorang yang kamu jaga dari kejauhan. Jangan abaikan pesan itu. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kamu ketahui tentang dia. Sekali lagi, terima kasih telah memberi waktu, telinga, dan hatimu. Sampai kita bertemu di pesan selanjutnya, di mana surga akan terus berbicara, dan kamu akan terus dikuatkan. Shalom dari atas.